Shalom. Surat 2 Korintus dipenuhi dengan paradoks Injil yang mencengangkan. Alih-alih risalah teologis yang tertata rapi seperti yang ada di surat Roma atau Efesus, kita menemukan bahwa surat ini secara gaya agak mengalir bebas. Namun surat itu dipenuhi dengan kasih Rasul Paulus kepada para pembacanya. Meskipun hal ini terkadang membuat argumen kitab ini sulit diikuti, latar sejarah yang unik dari buku ini memungkinkan pembaca modern untuk melihat bagaimana Paulus menerapkan Injil pada saat itu. Ia menggunakan situasi kehidupan nyata para pendengarnya untuk menerapkan kebenaran Injil pada saat itu juga. Seperti seorang dokter yang membersihkan dan membalut luka, Paulus menangani pencemaran hati orang-orang Korintus yang kotor dan mengoleskan obat penyembuhan Injil. Alasan utama kitab ini adalah adanya ajaran sesat yang memberi Paulus kesempatan untuk menunjukkan kontras antara Injil dan kisah budaya yang berlaku di zamannya. Sementara para rasul palsu peduli dengan kualifikasi eksternal. Paulus berfokus pada perubahan hati internal yang ditimbulkan oleh Roh, seperti yang ada di 2 Korintus 3 ayat 1 sampai yang keempat. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu, atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu melainkan pada lolo daging, yaitu pada hati manusia. Sementara penentangnya peduli dengan pujian diri sendiri melalui retorika, Paulus dicirikan oleh penyajian kebenaran Injil yang sederhana dan tidak menonjolkan diri dalam perkataan dan perbuatan, seperti yang katakan di 2 Korintus 11 ayat 4-10. Dengan demikian, kitab ini efektif dalam menyikap berhala budaya kita sendiri berupa kekayaan, kekuasaan, dan kenyamanan. Tema paradoks Injil yang sering muncul di kitab ini. Di dalam Kristus kita dihibur dalam kesengsaraan, seperti yang ada di 2 Korintus 1 ayat 3-13. Kaya dalam kemiskinan, seperti yang katakan di 2 Korintus 8 ayat 9. Dan kuat dalam kelemahan, seperti yang katakan di 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Perbandingan Injil juga memberikan dorongan yang dibutuhkan, janji-janji Allah yang lebih permanen daripada cobaan-cobaan yang kita alami. Seperti yang katakan di 2 Korintus 4 ayat 7-18. Dan juga kehidupan masa depan kita yang lebih pasti dari keadaan kita
sekarang ini, seperti yang ada di 2 Korintus 5 ayat 1-10. Kita dapat bermegah dalam penderitaan kita, mengetahui bahwa Allah menggunakannya sebagai wadah untuk menghasilkan kerendahan hati dan kekuatan sejati, seperti yang katakan di 2 Korintus 11 ayat 6-12, ayat yang ke-10. Kita dapat memberi dengan murah hati karena kita telah menerima kasih Yesus yang rela berkorban, seperti yang ada di 2 Korintus 8 ayat 9-10. Surat 2 Korintus memberikan bukti dokumenter bahwa Injil itu bekerja dengan kasih karunia Allah. Seiring berjalannya waktu, Injil bekerja dalam hati kita sehingga kita akan mengenali implikasi Injil yang mendalam dalam setiap dimensi kehidupan. Saat kita menjumpai firman Allah, kita dapat percaya bahwa Allah Roh Kudus sedang bekerja pada saat itu juga untuk mengubah hati kita dan menata ulang hidup kita di sekitar janji-janji Allah yang menemukan jawaban ya di dalam Yesus, seperti yang katakan di 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti orang yang mendirikan di rumah atas batu, apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. See you and God bless you.